Sebagai wong Palembang, aku miris ya dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah ya, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau nak tahu konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting ya? Ini bukan. Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Harpati Soki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah, segala urusannya, oke? Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait yang masih lagi ramai di media sosial, diperbincangkan seluruh Indonesia pastinya begitu teman semuanya, ya. Ini terkait rendang. Nah, ngomong rendang teman, ingat ya. Kemarin Willy Salim sudah tiba di Palembang. Nah, di situ Willy Salim membuat satu konten masak-masak besar rendang, teman, dan juga duren itu lenyap katanya. Nah, dari situ itu Palembang tuh banyak sekali yang membicarakan ya, se-Indonesia pastinya. Nah, terkait itu di sini banyak sekali ya warga Palembang atau para netizen sekaligus wali kota tertinggal, teman, memberikan salah satu klarifikasi atau penjelasan ya terkait tercemarnya kota Palembang ya dampak itu rendang. Nah, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, seperti apa videonya ini, langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kemas, wali kota tertinggal. Hari ini aku lagi ada di pelataran Plaza Benteng Kota Besar, yang mana lokasi ini sudah 2 kali kejadian yang sangat memalukan kota Palembang. Pertama, Aisar datang, ada kehilangan. Kedua, Willy Salim datang, rendang belum masak, ditinggal ke sedenget. Tak nyampe 10 menit, rendangnya hilang. Payo, buat kalian oknum-oknum masyarakat yang rakus, oknum masyarakat yang tak tahu diri, tolong jangan buat malu kota Palembang. Kau tahu tak, gara-gara tingkah kamu kemarin, Palembang dibanding-bandingkan dengan kota lain, Palembang dibuat malu semalu-malunya. Padahal cuman segelintir sikok wong kurang ajar cak kamu ini. Tolong jangan terulang lagi 3 kali. Jangan buat malu kota Palembang. Kalau kamu nak rusak diri kamu jangan rusak kota Palembang. Kami capek-capek memperbaiki kota Palembang, kamu rusak Palembang. Cukup jalan Palembang yang rusak. Cukup lampu-lampu di Palembang yang rusak. Moral bangsa, moral masyarakat kota Palembang, jangan kamu tunjuki kalau kamu itu rusak. Assalamualaikum. Kami itu tidak memfasilitasi atau penerangan di situ, lama-kelamaan yang membawa orang butut mati. Nah, disitulah terjadinya masyarakat berikhtiar untuk melihat untuk mengambil rendang tersebut. Masalah yang selanjutnya untuk yang punya pelaksanaan, alhamdulillah tidak menuntut, cuman menyayangkan bahwa itu kok bisa terjadi seperti itu bagi masyarakat. Karena rendangnya belum masak. Karena rendang itu belum masak. Makanya itu saya juga nggak habis pikir, sebagai polisi juga berpikir kok nafsu benar masyarakat itu ada rendang itu. Dan Willy Salim, tolong kau harus minta maaf kalau memang itu kau sengaja buat konten. Kau harus minta maaf karena apa? Karena uang-uang sudah berspekulasi bahwasanya Palembang image-nya jelek karena terkesan rakus. Kalaupun memang ternyata itu adalah kesengajaan Willy Salim biar viral dan biar jadi konten dia, ya. Kalaupun memang benar, tolong Nian, ya Willy Salim, tolong kau harus minta maaf kalau memang itu kau sengaja buat konten. Kau harus minta maaf karena apa? Karena uang-uang sudah berspekulasi bahwasanya Palembang image-nya jelek karena terkesan rakus. Sudah ini VT terakhir lah yang aku bales ya dah ini VT terakhir ya dah. Ngapo sampai pacak dihujat ya kan? Yang jelas dia berbagi di tempat yang tidak tepat dengan pengamanan yang tidak ketat di situ. Kamu tahu BKB itu plaza. BKB itu tempat rekreasi, tempat di mana manusia berkumpul untuk rekreasi di situ. Pengamanan dia sedikit, rendang itu ditagak ke di situ dengan ndak katik pagar ya, yang masak di situlah, yang nonton di situlah, ditinggal ke pulau kurang-kurang ke WC. Kok dia balik tiba-tiba lah habis. Dia seharusnya pas dia masih itu kan ditelepon wong cak mano ini pada berebut datanglah lagi. Ini kan berarti sengaja, ada kesengajaan settingan di situ kan.
Dia di setting namo dia naik, namo Palembang se-Indonesia Raya dihujat, kan cak itu. Willy Salim akan dituntut pencemaran nama baik kota Palembang gara-gara rendang. Woi, berapa hari nih? Kacau nian. Kota Palembang rusak gara-gara rendang Willy Salim itu. Seluruh Indonesia heboh gara-gara rendang itu Beberapa oknum, cuman segelintir wong, seluruh masyarakat kota Palembang malu. Kami ini konten kreator influencer seluruh Palembang ini capek bersusah payah ngangkat nama kota Palembang ini biar pariwisatanya maju. Cuman gara-gara rendang, cuman gara-gara segelintir wong rusak kota Palembang. Tapi ini juga bisa terindikasi settingan gimmick dari Willy Salim dan timnya. Nah, jadi besok kami konten kreator Palembang, influencer Palembang, seluruh masyarakat Palembang dan praktisi hukum, kalau memang dibalik ini ada gimmick, ada settingan dari Willy Salim sudah memalukan kota Palembang. Tunggu be. Jadi kasus rendang ini semakin memiliki titik terang. Sekali lagi kami tidak pernah membenarkan jika ada selebgram, influencer siapapun itu, orang terkenal siapapun itu yang membagikan makanan dengan etika berebut memang tidak boleh. Adabnya juga memang tidak boleh. Tapi di sini semakin memiliki titik terang. Ada seorang saksi bilang bahwa dia di situ itu katanya disetting, bukan ditinggal ke toilet, itu ditinggal ke mobil, dan juga itu logikanya harusnya tidak mungkin satupun kru dari Willy tidak tinggal di tempat untuk dokumentasi. Gak mungkin semua kru balik ke mobil ataupun ke toilet. Dan yang kedua, kenapa hanya cuman ada 2 atau 3 polisi? Katanya waktu itu ada 20 kalau nggak salah ya. Sekali lagi, tidak pernah membenarkan kasus yang terjadi. Tapi kalau memang ini settingan, ini sungguh keterlaluan dan harus diusut ya. Guys, aku masih ngebahas tentang rendang Willy Salim sebanyak 300 atau 400 kilo yang hilang diambil oknum tidak bertanggung jawab di Palembang. Kalau kemarin video aku itu dari satu sisi ya, dari sisi si oknumnya. Nah sekarang kita akan bedah dari 2 sisi, dari sisi oknum sama sisi Willy Salimnya dewek. Karena ngapo? Karena isu ini sudah jadi isu nasional dan ya, nama Palembang dikit banyaknya jadi kurang enak didengar. Image Palembang jadi buruk karena hal ini. Ada juga yang komen di video aku, kak itu tuh konten bae dari Willy Salimnya biar Willy Salim lebih viral. Oke, aku tidak membatasi pendapat uang karena balik lagi pendapat uang itu beda-beda dan kalian berhak untuk berpendapat. Kalaupun memang itu benar-benar dibuat sengaja oleh Willy Salim biar viral, alangkah jahatnya Willy Salim. Karena ngapo? Karena ya dikit banyak dengan hal kayak gitu nama Palembang tuh jelek. Dan kalaupun memang itu konten, ngapo oknum-oknum yang ada di sana atau siapapun yang ada di sana dengan berita ini viral dan bikin Palembang jelek, ngapo kalian tidak speak up? Kalau memang itu konten, harusnya kalian ada yang speak up, ya. Ada yang speak up kalau memang itu konten dan nunjuk ke bukti-bukti kalau memang itu sengaja dibuat Willy Salim jadi konten. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Willy Salim meninggal ke rendang ini katanya dia nak makan, nak minum, atau ada juga ngomong nak ngencing. Nah pertanyaan aku, berapa lama dia meninggal ke rendang itu? Sampai-sampai rendang itu sebanyak ratusan kilo itu habis dalam waktu yang mungkin kita juga tidak tahu dia meninggal ke itu dalam waktu berapa lama. Nah dari waktu meninggal ke itulah banyak yang berspekulasi bahwa itu kesengajaan Willy Salim biar banyak uang yang ngambil rendang itu, dan ketika dia balik rendang itu sudah ludes dan itu akan dijadikan konten buat dia. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di situ kan ada Pak Polisi ya yang jago. Nah pasti polisi itu juga punya common sense ya, punya common sense bahwasanya itu rendang bukan punya uang-uang banyak itu, bukan punya oknum-oknum yang ngerebut itu, bukan. Itu punya Willy Salim. Pasti polisi itu tahu itu punya Willy Salim. Ngapo tidak dicegah? Kan Bapak polisi gitu loh. Masa Bapak takut sama masyarakat yang ada di situ, sama oknum-oknum yang ngerebut rendang itu? Dan aku miris ketika ada salah satu polisi yang ditanya, terus dijawabnya, itulah luar biasanya. Pak, itu bukan luar biasa, Pak. Kalau Bapak itu ngomong luar biasa, itu akan jadi satu kebiasaan menurut uang yang tidak tahu. Dan Bapak juga tahu itu belum mateng, Pak, gitu loh. Kan Bapak tahu rendang tuh wayahnya mateng. Kalau belum mateng lah diambil, itu kan namanya mencuri atau maling. Nah itu yang nomor 3. Nah ini yang terakhir, nomor 4 ini dari sisi oknumnya.
sekali lagi, untuk oknum ya, bukan galau-galau wong Palembang, untuk oknum yang ngerasa ngambil rendang itu ya, cak manapun alasan kalian, itu adalah sesuatu yang salah. Karena pertama, itu bukan punya kalian, dan kedua, itu rendang belum mateng. Alangkah sejarah kalian ngambek barang yang belum mateng, dan itu juga bukan punya kalian. Dan tadi barusan aku baca di akun gosip kalau ada salah satu warga Palembang yang ngaku kalau dia ngambek rendang itu setengah mateng biar dia bisa mateng ke di rumah dan ngebantu Willy Salim masak. Halo, alasan kau bikin malu warga Palembang lagi, alasan kau blunder, atau kau sengaja biar viral ya. Tidak cak itu caranya, itu namanya kau pembodohan diri sendiri. Nah itu udah tadi perspektif dari dua sisi, dari sisi oknumnya sama sisi Willy Salimnya ya. Kalaupun memang ternyata itu adalah kesengajaan Willy Salim biar viral dan biar jadi konten dia ya. Kalaupun memang benar, tolong nian ya Willy Salim, tolong kau harus minta maaf kalau memang itu kau sengaja buat konten. Kau harus minta maaf karena ngapa? Karena uang sudah berspekulasi bahwasanya Palembang image-nya jelek karena terkesan rakus. Nah, kalaupun memang oknum-oknum itu yang ngambek rendang setengah matang itu yang bukan punya dia, tolong nian, uang cak kamu tuh musnah lah dari Palembang. Minimal tobat maksud aku tuh, karena ngapa? Karena kamu nama Palembang jelek. Kami yang di rantau ini selalu jago nama baik Palembang. Kami lah jago nama baik Palembang. Kamu yang di sana oknum itu yang ngerusak nama Palembang. Jadi tolong, ini hari baik, bulan baik, sadar, tobat maksud aku tuh. Saya itu mau kasih. Willy Salim kehilangan rendang di Palembang. Dan sepertinya ini lumayan mempengaruhi citra dari Palembang di sosial media ya guys. Sebetulnya gini, untuk para oknum yang dengan lancang mengambil rendang tanpa izin, etikanya seperti ini teman-teman. Willy Salim sebagai orang yang mensponsori rendang tersebut, seharusnya dia mencoba duluan rendang yang baru aja dimasak. Atau setidaknya banget nih, kalau teman-teman emang udah kelaparan atau setakut itu nggak kebagian, seenggaknya ada sedikit disisakan untuk Willy Salim dan juga timnya. Gue yakin sebelumnya Willy Salim ini ada rencana dong pastinya sebelum bagi-bagi rendang mau ada sepatah dua patah kata untuk warga Palembang baru mulai berbagi. Tapi ini ditinggal bentar ke toilet tiba-tiba rendangnya udah hilang. Mirisnya pengakuan dari beberapa bapak-bapak yang menjaga rendang ini katanya ada beberapa oknum yang mengambil rendang dalam keadaan belum matang. Sebegitunya takut mungkin kehabisan rendang ya. Dan mohon maaf sebelumnya untuk bapak-bapak yang menjaga rendang pada saat Willy meminta penjelasan akan hilangnya si rendang ini, malah mereka menjelaskan kayak seakan-akan, oh iya, alhamdulillah nih warga pada antusias. Ya udah pasti antusias, tapi sebetulnya itu bukan antusias, lebih ke serakah. Antusias beberapa oknum ini bisa dibilang berlebihan dan juga jatuhnya lancang, karena sebetulnya belum diperbolehkan, belum dipersilahkan untuk mengambil rendang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dan tolong dijaga ketikannya. Tidak semua orang Palembang bersifat seperti itu, hanya oknum aja. Dan kita sesama warga Indonesia, tolong banget, janganlah kita menjatuhkan suatu daerah, apalagi itu cuma oknum ya guys ya. Untuk seluruh warga Indonesia ya, mungkin kedepannya mungkin ada orang baik lagi seperti Willy Salim yang akan berbagi, tolong dihargai ya teman-teman, tolong jangan tamak, tolong jangan serakah, tolong lebih kondusif kedepannya. Terima kasih. Guys, aku baru lihat postingan di Palembang Lip atau di akun mana aku lupa. Kalau beberapa hari yang lalu ada yang namanya Willy Salim, entah TikToker ataupun dia tuh selebgram, datang ke Palembang. Dan Willy Salim ini datang ke Palembang, dia nih masak rendang ratusan kilo rendang. Dan masaknya ini di BKB, karena aku lihat tuh di belakang tuh backgroundnya Ampera. Dan yang jadi permasalahannya, si Willy Salim ini masak 200 kilo rendang dan ketika dia baru setengah jalan masak, dia balik ke mobil untuk minum atau makan. Ketika dia balik lagi untuk ngaduk rendangnya itu, untuk masak rendangnya itu, rendangnya sudah ludes. 200 kilo daging rendang itu ludes guys. Diduga diambil oknum-oknum yang rakus yang ada di situ. Aku nyebutnya oknum, tidak segalanya ada di situ ya. Sampai-sampai security ataupun satpam yang jago di situ kewalahan, ndak bisa nyegah lagi uang yang ambil daging rendang itu. Oknum-oknum inilah yang ndak malu, galak bikin Palembang jelek. Kemarin katanya ada siapa lagi tuh, Aisar yang datang ke Palembang, aponya yang hilang. Sekarang Willy Salim datang ke Palembang, kalian ambil 200 kilo rendang yang belum mateng itu belum mateng ya Allah. Geragas nih apa kamu tuh. Maksud aku tuh sabar, itu rendang juga dimasak untuk kamu ya. Itu belum matang, uangnya hilang, kamu lah ngambil rendangnya. Kurang ajar namanya. Jadi siapapun yang kemarin ngerasa ngambil rendang yang belum matang itu aku doa ke berkah, moga gak sakit perut.
Tapi maksud aku tuh, kalau miskin minimal beradab. Inilah miskin buat malu. Surat terbuka untuk uang yang melepe biji duren dimasuki lagi di kuali, sedangkan dalam kualinya tuh masih ada isi yang masih bersih. Kau denger ini Nah, denger dah kau tuh uang yang kurang ajaran wong tua. Kau tahu dak budak jabalan? Nah, itulah kau. Kau tuh budak jabalan, tak dak? Sudah rinju wong lokak lemak mana geragasan pulau dak tahu diri. Kau habis makan kau buang. Bukan dibuang, dilepeh. Bekas hawo jigong kau itu. Terus yang epicnya lagi uang yang sibuk nyedok tidak nyadar kalau ada uang melepeh biji duren. Karena saking geragasnya tadi takut dak kebagian. Cek itu nah. Tahu dak alasan ngapo aku dewek uang Palembang itu malas ke BKB? Karena isinya nggak kamu. Ngomong cek itu Will Salim kau tuh salanian ngapo lah kau nak buka rendang untuk di BKB. Uang Palembang bejarang ke BKB. Paham sekarang? Sebagai wong Palembang, aku miris dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau nak tahu konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting Ini bukan berurusan ngasih kau uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Semua ini menurut aku itu salah kau galuh. Strategi kau tidak masak, tidak matang. Sekarang balik-balik ke peraturan awal Tidak ada peraturan aman budak-budak di sana itu wong di sana itu lagi kasih peraturan masih dia berontak masih takuan baru dikatakan berkata ada. Will Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Soki yang mengatakan memang sudah diset jika Willy keluar area 25 menit rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar bahwa rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Will Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mau menanggapi masalah rendang yang hilang 200 kg di Palembang. Saya mau bercerita sedikit. Saya bukan mau membandingkan tapi ini sebagai contoh saja. Saya hidup di luar negeri itu lama. Ada beberapa negara yang saya pernah tinggal lama. Contoh Abu Dhabi, Singapura, Malaysia. Dan terakhir ini saya baru 2 bulan ini saya pulang ke Indonesia. Terakhir saya tinggal di Malaysia. Malaysia saya bukan bekerja sebagai bibi atau pembantu rumah tangga, tapi saya tidak bekerja. Saya seorang spiritual, saya hanya membantu untuk pengobatan herbal. Jadi perbandingannya adalah di luar negeri atau di Malaysia lah yang negara serumpun dengan kita. Apabila ada orang yang membagikan seperti yang terjadi di Indonesia di Palembang itu, misalnya dia membagikan takjil ataupun makan buka bersama atau bukber kalau istilah kita Indonesia, itu jujur nggak ada yang datang, nggak ada, kecuali diundang baru mereka datang. Tapi kalau yang seperti itu memang mereka tidak datang, apalagi sampai berebutan, apalagi sampai hilang, tak taunya belum masih di posisi dimasak hilang, itu tidak ada. Karena bukan di negara luar itu tidak ada orang susah. Di Malaysia banyak, ramai lagi orang susah, ramai lagi orang yang sama seperti Indonesia, orang miskin, ramai lagi. Tapi mereka ada yang namanya budaya malu. Mereka tidak meminta-minta, apalagi sampai seperti kemaruk atau rakus seperti itu. Betul, karena saya lama saya tinggal di negara luar dan saya perhatikan itu, saya perbandingkan orang kita sama orang luar memang 100/100 itu tidak sama. Padahal yang mungkin yang ngambil daging pun bukan mereka tidak pernah makan daging, bukan mereka tidak kebeli daging, tapi mungkin excitednya itu mungkin rasa
rasa saking apa ya, saking excited lah, kalau kata orang luar excited, rasa bahagianya sehingga mereka mungkin dengan cara itu mereka bahagia. Saya pikir-pikir mungkin mereka melakukan seperti itu, dengan seperti itu mereka bahagia seperti itu, tapi mereka tidak sadar dengan seperti itu mereka merendahkan diri mereka, attitude mereka tercoreng, akhlak mereka tercoreng, adab mereka tercoreng. Karena gini, apabila datang seseorang untuk memberikan sedekah makan, itu kita ada aturannya. Dalam agama pun ada aturannya. Bukan yang notabene makanan itu belum masak, yang daging itu baru dimasukkan ke bumbu atau ke rempah, ditinggal 10 menit, ludas, habis. Tanpa si pemilik ini tahu siapa-siapa yang sudah mengambil. Karena itu termasuk dosa ya menurut saya. Karena itu belum menjadi hak yang ngambil itu, walaupun yang memiliki hajat atau memiliki acara itu untuk niat memberi makan orang banyak, tapi pada saat sayur itu atau daging itu atau rendang itu belum matang, itu masih hak mutlak si pemilik hajat. Dia akan menjadi milik masyarakat apabila masakan itu sudah matang dan dibagikan sendiri oleh si pemilik hajat. Baru itu yang makan berkah, yang memberikan makanan berkah. Saya harap kejadian ini terakhir ya. Jangan ada lagi yang seperti ini. Apalagi kejadian ini terjadi di tempat kota kelahiran saya. Saya sebagai orang Palembang mewakili penyambung lidah kepada Koko Willy, minta maaf lahir batin sama Allah, mohon ampun atas apa yang sudah terjadi. Saya mewakili. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video resmi bisa sajikan ya. Ini terkait dimana semua orang warga Palembang khususnya dan juga para influencer ya, pegiat sosial media ya, TikToker dan semuanya itu, termasuk wali kota tertinggal dan juga Pak Kapolsek, orang polisi yang menjaga kala itu, dan warga yang berada di luar negeri itu semuanya angkat bicara dan ingin ya semuanya ini berjalan dengan baik saja, dan bila mana hal ini terjadi kesalahpahaman antara dua pihak atau satu pihak itu harus bertanggung jawab. Nah, untuk teman semuanya gimana pendapatnya dengan kejadian ini? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.